Pertiwi menangis seperti tangisan seorang yang baru terlahir ke dunia, yang seakan-akan sadar bahwa pihak birokrasi tidak lagi memihak pada rakyat-rakyat kecil. Lembaga yudikatif merupakan harapan terakhir di tengah bobroknya sistem birokrasi, di tengah maraknya praktek-praktek korupsi di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi apabila transaksi under table, apabila prosesi suap penyuap yang kerap kali menimbulkan keresahan, kerisauan di tengah-tengah masyarakat terjadi di lembaga-lembaga yudikatif, kepercayaan pada siapa rakyat harus menggantungkan harapan. Maka hari ini dengan lantang kita suarakan keresahan-keresahan masyarakat. Bapak Ibu, tentu ini bukan tentang mencari siapa benar siapa salah, akan tetapi kita mau integritas semua ornamen, semua elemen terjaga dengan baik. Ini akan kami mulai sekarang, selanjutnya, bahkan dengan hari-hari berikutnya pula. Hidup rakyat Indonesia, hidup masyarakat Sampang. Suap sebesar 300 juta kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang. Dalam hal ini tentu kita sebagai rakyat Kabupaten Sampang tidak boleh diam. Kita harus minta keadilan kepada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang. Dalam hal ini kami minta kepada semua elemen-elemen masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemerintahnya sendiri untuk ikut serta dalam aksi kali ini, karena kita ketahui bersama bahwasanya negara kabupaten kita sudah masuk terhadap kabupaten termiskin Jawa Timur, dan dengan tenangnya Kejaksaan Negeri Sampang menerima suap sebesar 300 juta. Dengan enaknya dia memakan uang-uang rakyat, dengan enaknya dia memakan hak-hak negara yang seharusnya kita rasakan bersama. Tapi tidak, pada saat kali ini Kejaksaan Negeri Sampang memilih untuk mengenyangkan dirinya sendiri, mengenyangkan perutnya sendiri, tidak peduli terhadap masyarakatnya, tidak peduli terhadap rakyat-rakyat yang tertindas. Maka dari itu saya tegaskan, saya tidak akan tinggal diam, saya akan tetap turun ke jalan untuk menegakkan hukum ini. Nanti kita dari pemuda revolusi. Pengguna jalan lainnya yang lalu lalang di depan kantor Kejaksaan Negeri Sampang sesuai dengan aturan-peraturan yang ada. Sekali lagi kami mengimbau kepada peserta aksi agar menyampaikan orasinya secara aman, tertib, damai dan aman agar tidak mengganggu aktivitas pengguna jalan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas perhatian kerjasamanya kami dari Polres Sampang mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada salah satu oknum pelaku korupsi dari kepala desa, saudara-saudara sekalian, maka saya katakan pada pagi hari ini, ketika kita tidak turun untuk menyuarakan, ketika kita tidak turun untuk memberikan sebuah argumentasi, maka saya katakan itu adalah sebuah dosa yang besar bagi kami, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kami datang untuk meminta sebuah klarifikasi, meminta sebuah diskusi. Kita diskusi terbuka di sini. Yang bersangkutan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang Kejari dimohon keluar. Dimohon keluar. Karena sebagaimana sudah termaktub di dalam undang-undang, ketika kita sudah menerima suap, maka ada hukuman yang setimpal di situ, saudara-saudara sekalian. Kami datang ke sini di bawah terik matahari, tidak lain dan tidak bukan ingin menyuarakan sebuah kebenaran, ingin menyuarakan sebuah keadilan, ingin menyuarakan sebuah kebenaran yang memang itu menjadi sebuah kesengsaraan bagi kita, saudara-saudara sekalian. Maka dari itu kita sebagai pemuda wajib hukumnya turun untuk memberikan sebuah pertanyaan dan berdiskusi terhadap Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang. Saya minta dari pihak terkait Kejari Kabupaten Sampang untuk bagaimana turun dan menghadap kepada kami untuk berdiskusi terbuka, meminta klarifikasi dan juga mencari kebenaran di situ, mencari
benang merah di situ, saudara-saudara. Karena diakui atau tidak, dugaan suap yang dilakukan oleh Kejari Kabupaten Sampang itu sangat tidak berpihak terhadap masyarakat menengah ke bawah. Jika itu memang benar-benar terjadi, maka kami di sini akan segera menuntut tuntas terhadap ranah hukum di situ, saudara-saudara sekalian. Beberapa kajian yang melalui media terkait isu dugaan suap menyuap yang ada di Kejari Kabupaten Sampang. Di sini kami dari pemuda, bagian dari pemuda-pemuda Kabupaten Sampang yang tergolong dari Gerakan Pemuda Revolusi, ingin menuntut, ingin menagih terkait integritas yang ada di Kejaksaan Kabupaten Sampang. Jadi saya meminta Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang untuk menghadap terhadap kami, untuk menemui kami dalam berdiskusi terkait dugaan yang tersebar di seluruh media di Kabupaten Sampang. Jadi dimohon Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang untuk segera menemui kami. Di sini kami waktunya juga mepet, seperti itu. Ini bapak-bapak kepolisian juga mepet dengan waktu sholat Jumat. Jadi dimohon segera untuk menemui kami kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang. Terima kasih. Mohon izin terhadap para bapak polisi yang terhormat telah mendampingi aksi damai kami hari ini. Kami datang ke sini bertujuan baik untuk bagaimana meminta klarifikasi terkait dengan dugaan pihak Kejari menerima suap dari kasus korupsi BLTDD di Gunung Ranca. Maka dari itu, kami dari aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Revolusi melakukan aksi kali ini sebagai bentuk upaya kami untuk mendorong Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang lebih baik lagi di dalam penegakan hukum, di dalam supremasi hukum. Dalam hal ini kami membawa beberapa poin tuntutan. Pertama, terkait indikasi Kejari menerima suap dari pihak kasus korupsi BLTDD di Gunung Ranca. Kami datang ke sini meminta dan mempertanyakan sikap Kejari terhadap kegaduhan yang terjadi. Karena ini sudah tersebar di media sosial, banyak orang tahu, dan kami datang ke sini sebagai perwakilan publik hanya untuk menanyakan terkait perihal ini. Karena sampai sedetik ini, sampai sekarang tidak ada klarifikasi dari Kejaksaan Negeri. Di sisi lain juga terkait tuntutan JPU terhadap terdakwa yang dianggap terlalu ringan. Bukan vonisnya, tapi tuntutan dari JPU itu ringan. Sehingga karena tuntutan JPU ringan, maka otomatis vonisnya juga ikut ringan. Kan begitu? Sehingga ini menjadi pertanyaan besar, menimbulkan kejanggalan terhadap kasus vonis tersebut. Jadi dalamnya untuk memastikan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang itu yang dipimpin oleh putra daerah tetap dalam poros supremasi hukum. Kalau Kejari Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang beserta Kejari melalui Kejarinya sudah melakukan suap atau menerima suap, terus pada saat lagi publik akan percaya terhadap penegakan hukum. Pada siapa lagi publik akan percaya terhadap penegakan hukum?
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang itu putra daerah yang diharapkan masyarakat untuk menuntaskan korupsi yang ada di Kabupaten Sampang. Akan tetapi sampai detik ini, sampai sekarang, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang tidak ada satupun menciptakan produk hukum. 3. Satu langkah ke depan, revolusi, revolusi. Oke, assalamualaikum, selamat datang Bapak. Sampean siapa Pak? Siapa, sebagai apa, disuruh siapa? Benar. Sampean siapa, disuruh mau apa, disuruh siapa? Nah, kita panggil barusan siapa? Gini Pak, lagi dan lagi masyarakat kita itu resah karena yang namanya dugaan tindak pidana korupsi. Bukan hal baru Pak, tapi tiap kali muncul pasti masyarakat itu muak. Stigma tentang hukum bisa dibeli itu ya bukan sesuatu yang tabu di kalangan kita, tapi jangan dijadikan normalisasi juga kayak gitu. Tidak ada proses justifikasi di sini Pak. Kita tidak mengklaim bahwa di sini ada tidak pidana korupsi seperti apapun. Kita tidak menjustifikasi bahwa Ibu Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang menerima suap, enggak. Kita ini sama-sama cinta pada hukum di negeri ini Pak. Kita sama-sama cinta pada masyarakat. Kita juga gak mau lembaga penegakan hukum yang ada di Kabupaten Sampang di framing dengan stigma yang buruk di tengah masyarakat. Saya fair, para birokrat kita, para pejabat kita, kontribusi mereka untuk Kabupaten Sampang secara khusus itu besar, walaupun mungkin dosanya juga besar, gak apa-apa gitu loh. Empoknya gimana Pak? Surat itu udah masuk mungkin sekitar 4 hari lalu, tiba-tiba Ibu Kejarinya gak datang. Ada langkah apa sih yang sudah disiapkan? Apa memang saya tidak mengatakan bahwa agenda Ibu Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang itu tidak penting, enggak. Tapi ini aspirasi masyarakat. Yang diambil apa sih Pak? BLT. Mungkin itu untuk bapak-bapak sekalian nominalnya kecil, mungkin 230 itu mungkin satu kasus lah. Tapi bagi masyarakat yang mungkin itu satu-satunya dana, satu-satunya harapan untuk ditunggu tiap bulan, apabila hak itu masih dirampas, lalu penegakan hukum terhadap itu masih jauh di atas standar yang ada di mindset teman-teman, itu tidak menutup kemungkinan bahwa tidak hanya hukum yang bisa dibeli yang bisa dinormalisasi. Penegakan hukum yang minim sekalipun ya ngapain? Worth it banget gak? Kerjaan apa sih Pak? Kalau saya nggak katakan ini betul, tapi kita berandai-andai, kita berimajinasi 230 juta ditebus dengan 1 tahun, dengan 1 tahun denda 50 juta dengan subsider 2 bulan. Masyarakat petani di luar sana dalam 1 tahun kalender belum tentu dapat 230 juta Bapak. Tembakau mereka hari ini kehujanan, padi mereka mungkin gagal panen, lalu BLT yang mereka harap dikorupsi pula. Kita tidak usah bicara tentang Undang-Undang Nomor 31 1999 Junto 20 2001, gak perlu, usang sudah pembahasan itu. Tapi atas dasar apapun, even itu, at least itu tentang dasar hati nurani, apakah itu layak? Tidak Bapak. Maka kami berharap ada respon yang lebih baik daripada ini dari pihak Kejaksaan Kabupaten Sampang. Kami minta Ibu Kejaksaan Negeri, oke, beliau keluar. Langkah apa yang sudah disiapkan untuk untuk menerima aspirasi dari masyarakat? Itu Pak. Tidak ada dan tidak mau menemui kami. Kami berasumsi bahwa Kepala Kejari ini pengecut. Kepala Kejari ini julas karena sudah lari dari kerumunan massa.
Oke, alasan bahwa Ibu Kejari itu sedang sibuk dan lain sebagainya. Oke, Ren. Tapi pada prinsipnya seorang pemimpin itu harus mendahului kepentingan masyarakat. Bukankah begitu, teman-teman? Seharusnya Kepala Kejari itu menemui kami hari ini sebagai bentuk upaya kami untuk mendorong Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang ini lebih baik lagi. Kami hanya ingin menyampaikan, Pak, aspirasi kami atas kegaduhan yang terjadi, karena sampai detik ini, sampai sekarang tidak ada klarifikasi dari Kejari itu sendiri. Kalau memang itu benar, Pak, atau itu kurang tepat, atau itu hoax, mungkin ada tanggapan atau somasi dari pihak Kejari, kan begitu, teman-teman. Akan tapi sampai sekarang tidak ada tuh tindakan atau tuntutan terhadap yang bersangkutan. Karena logikanya begini, kalau memang berita yang beredar di media itu adalah hoax, maka saya pastikan ada tuntutan dari pihak Kejari terkait atau terhadap media yang bersangkutan. Akan tetapi sampai detik ini, sampai sekarang, dari pihak Kejari tidak ada tuh klarifikasi atau statement terhadap masyarakat, sehingga kebanyakan masyarakat berasumsi bahwa dugaan-dugaan itu benar, bahwa dugaan-dugaan itu nyata, real adanya. Maka kami berharap Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang itu menemui kami agar ini real gitu loh. Karena yang mempunyai otoritas dan tanggung jawab penuh adalah Kepala Kejari. Saya tidak butuh bagian jajaran-jajarannya. Kami hanya butuh terhadap Kepala Kejari untuk memberikan klarifikasi terkait dugaan-dugaan ini. Terkait dugaan bahwa Kejari menerima suap. Begitu. Di sisi lain, selain Kejari diduga menerima suap 300 juta terkait dengan tuntutan dari JPO, itu yang dianggap terlalu ringan. Bukan vonisnya, tapi tuntutannya. Karena vonisnya terlalu ringan, karena tuntutannya ringan, maka otomatis vonisnya juga akan ikut ringan, kan begitu? Makanya kemarin itu pengadilan ketika diganti oleh awak media, dia tidak mau ngomong banyak. Dia sangat mendukung bukan kami itu benar. Tujuan kami hanya satu, Pak, untuk memastikan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang ini yang dipimpin oleh putra daerah tetap dalam poros hukum. Kalau Kejaksaan Negeri Sampang melalui Kejarinya sudah biasa menerima suap, terus pada siapa lagi, Pak, kami akan percaya? Pada siapa lagi, Pak, rakyat akan percaya terhadap penegakan hukum? Kalau Kepala Kejaksaan Kejari tidak mau menemukan pemuda, hal yang paling kami rindukan itu adalah adanya jawaban dari para pemimpin yang ditanya maupun digugat, yang ditanya maupun yang digugat. Adanya jawaban itu. Kalau ada para pemimpin, bupati atau wakil bupati, DPR atau Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang tidak mau menemui kami, apakah masih layak dijadikan pemimpin kita? Mereka takut, Kepala Kejari takut menemui kita, lari dengan alasan ini itu. Teman-teman semua, terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jadi Indra, Kasih Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Sampang. Jadi terkait tuntutan teman-teman semua
sebenarnya kami mau ngajak ngomong di dalam, sekalian kami beberkan juga beberapa dokumen yang memang wajib teman-teman tahu. Terkait klarifikasi pada media itu sudah kami klarifikasi ke media. Kami lakukan klarifikasi ke media itu kan kami punya hak jawab juga. Kami sudah menjawab juga terkait berita-berita seperti itu. Cuma kalau kata teman-teman mau kita gugat atau somasi atau itu enggak, karena kebebasan pers sama seperti teman-teman semua itu kita dukung. Jadi biarkan pers maupun teman-teman itu melakukan aksi, menulis di berita, selama itu bisa kami bantah ya kami bantah. Dan kami juga punya data. Jadi yang teman-teman bilang kami terima itu jelas itu tidak benar. Jadi ada uang pengganti sebesar 260 itu sudah masuk ke kami dan akan kami setorkan kepada negara. Jadi kalau teman-teman bilang kami kita diskusi di ruangan aja? Di sini aja. Oh baik. Jadi terakhir itu ada pengembalian denda sebesar 50 juta. Jadi total 310. Jadi uang yang itu kami setorkan kepada negara. Bukti tandanya nanti kami kalau mau dilihat boleh dilihat gitu. Dan kalau teman-teman bilang kita tidak ada kegiatan atau apapun, kami lagi nanganin Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Itu biar teman-teman bisa kawal. Ini untuk pendidikan juga. Dan kami sudah ke lapangan melihat semua bangunan-bangunan itu. Jadi kami konsen terhadap pendidikan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kita nggak ada produk. Saya jaminkan selama saya di sini pasti akan banyak produk. Intinya begitu. Jadi teman-teman tunggu aja. Terkait yang tadi kami pastikan tidak ada. Total yang sudah kami terima dari setoran kerugian negara itu sebesar 310 termasuk denda. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini Pak, perihal tuntutan JPO. Baik. Jadi begini, kalau teman-teman tadi bilang berkaca dengan baru itu putusan kasasinya udah keluar, itu 1 tahun 6 bulan. Itu putusan kasasinya. Di mana di putusan baru itu belum ada pengembalian kerugian negara. Kerugian negara di kasus baru itu ada sekitar 356 juta. Nah, ini kami masih lakukan pelacakan aset. Jadi orang-orang yang itu tidak mengembalikan itu kami tetap melakukan pelacakan aset. Data-data sudah kami terima, nanti kami akan turun ke lapangan. Jadi nggak usah khawatir penanganan itu tidak punya integritas atau apa. Kami semua ada prosedurnya. Jadi kalau teman-teman mau ini kita bisa buka prosedurnya tapi di dalam saya berikan. Jadi teman-teman tenang aja. Kami dukung ya teman-teman ke sini untuk kemudian melakukan interaksi, demo, silakan. Jadi sementara yang bisa saya sampaikan seperti itu. Oh, oke Pak, makasih. Ya. Keadilan kita itu Pak, Bapak lebih tahu tentunya. Pasti diasuh dari yang namanya legal kultur. Itu salah satu aspek juga yang menjadi barometer supremasi hukum di Sampang ini seperti apa. Kita tidak mau mengatakan bahwa Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang ini haus validasi, karena kita sudah mengkawal yang ada di distrik, kita sudah mengkawal. Saya tangkap itu sebagai selayaknya gimana sih cara seharusnya kejaksaan itu bekerja, dan saya tangkap itu sebagai sesuatu yang nggak perlu divalidasi juga. Terkait tuntutan Bapak, terkait lagi saya tegaskan bahwa di sini tidak ada proses justifikasi, tidak ada yang saling tuding, tidak ada yang mengklaim bahwa pihak ini melakukan ini, enggak. Kita cinta proses. Adanya isu yang bertebaran melalui media massa, melalui media cetak, semua keresahan di masyarakat Pak. Tentu integritas Kejaksaan Kabupaten Sampang dipertaruhkan. Tentu kepercayaan publik makin menipis. Kita tidak mau itu terjadi. Kalau jika itu memang tidak kejadian, apalagi kalau kejadian, gitu loh Bapak. Lalu apakah ini kemudian kita bisa jadikan barometer bahwa enggak sih seharusnya ini enggak, seharusnya aksi kali ini enggak ada, enggak. Kita minta klarifikasi dari Kepala Kejaksaan Negeri Sampang. Karena yang disorot hari ini, memori publik hari ini sudah definitif bahwa prosedur hukum di Sampang secara khusus bisa dibeli dengan mudah. Prosedur hukum akan tumpul pada mereka yang beruang. Itu kolektif di kepala masyarakat, mulai dari mama, tukang petani, tukang ojol, mahasiswa,
itu. Yang kita minta hari ini klarifikasi dari Kepala Kejaksaan Kabupaten Sampang. Kemudian hari ini dengan enteng dikatakan bahwa Kepala Kejaksaan ada kegiatan. Oh, Pak, ini mohon maaf Pak, bagi saya Kejaksaan Negeri Sampang ini pengecut, manipulatif. Kalaupun dibantah dengan argumentasi bahwa kita sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, kepahlawanan itu tentu akan jadi kepahlawanan yang palsu. Dan kita gak mau, kita semua tidak mau itu terjadi. Dan saya rasa dan kami berharap supremasi hukum yang ada di Kabupaten Sampang itu masih terlalu masih dipermainkan, karena ada beberapa kasus yang dianggap Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang itu tidak bijak. Ya, salah satunya terkait kasus dugaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang menerima suap. Karena perbandingannya terhadap kasus di baru, Pak, ini kasus yang sama, tapi tuntutannya Kepala Kejari hari ini tidak menemui kami, maka kami pastikan akan ada aksi jilid-jilid selanjutnya dan dengan massa yang lebih besar. Saya pastikan itu. Oke, saya tidak mau mendengarkan dari perwakilan ini karena saya anggap bahwa ini masih belum sesuai dengan harapan kami. Kami hanya meminta jawaban atau klarifikasi terkait ini dari Kepala Kejaksaan Kejari Kabupaten Sampang sebagai penanggung jawab penuh terhadap masalah ini. Kami sangat meragukan integritas dan kredibilitas Kejaksaan Negeri Kabupaten Sampang ini. Seperti itu. Kami ini datang ke sini, Pak, tidak mau minta perwakilan dari kejaksaan. Maunya kejaksaan, Kepala Kejaksaan itu menemui kami. Karena Kepala Kejaksaan tidak bisa menemui kami menganggap bahwa Kepala Kejari Kabupaten Sampang itu tidak mau peduli dan lari dari tanggung jawab. Kepolisian, Kasat Intel yang sudah membersamai kami terkait aksi. Sudah, enggak usah taruh sini, taruh sini. Temenin wawancara ya, borlapnya ya. Temenin wawancara dong. Bisa. Ini betul Mas Faiz sudah dulu. Campur.